kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua bagian yang A. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengucapkan turut berduka cita juga mewakili dari jemaat GKA Elion Galaksi. Contoh mengapa saya menyebutkan demikian, istri Agus Dian Managil adalah jemaat kami pada waktu itu saya ada kembali sidangnya di GKA Elion. Oleh karena itu hari ini saya bisa hadir untuk memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga dari Jemaat. Selain itu, kami punya relasi yang khusus. Mungkin jemaat GKT Sinai Batu tidak mengetahui. Dan memang saya hanya dengan dia dan mobil yang 38 tahun yang lalu, usia baru berumur kurang lebih 2 tahun ya. Itu akan kami ambil sebagai anak. Entah karena apa, saya kira semua itu pengaturan dari Tuhan. Tidak jadi kami bawa ke Jakarta ya. Itulah oleh karena itu hubungan kami mempunyai relasi yang khusus dengan kami ya. Maka itu saya tadi begitu dengar selesai kebaktian, saya langsung berangkat dari Tregoran Surabaya ke Batu ini. Semestinya istri saya mau ikut juga, tetapi bersamaan jemaat asal juga ada yang meninggal. Saya tadi katakan kepada istri dan saya tunjukkan, dan mereka akan dimakan nanti hari Selasa itu ke Kayu Baru Banyuwangi. Jadi istri saya ini 2 malam itu tidak tinggal di rumah karena ada kesibukan kebaktian penghiburan dan sebagainya. Singkat kata, satu perjuangan yang sangat menyedihkan. Namun di balik kesemuanya itu, saya juga merasakan satu perpisahan yang mendatangkan sukacita. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Pertama-tama kepada siapa tadi? Orang Yahudi. Kemudian kepada siapa? Yunani. Dengan kata lain, pertama-tama Injil itu kita miliki, lalu kita beritakan kepada orang yang di luar sana, sehingga mereka pun akan mengenal. Kau ini sangat saya kenal, hatinya sangat. Namun satu hal saya yakin, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Walaupun sekeras apapun juga, setiap orang penjahat-penjahat itu sangat memerlukan Injil Tuhan itu. Ingat ketika perampok disalib, dia berkata kepada Yesus, ingatkanlah jika kerajaan penjahat sejahat apapun, perampok, membakar rumah, dan juga pembunuh, sejahat apapun seseorang itu akan dibelas kasihan di akhirat apabila dia mau menerima Yesus Kristus dengan hati yang sangat terbuka. Kurang lebih 3 minggu yang lalu saya melihat dia masih dengan keras hati. Kelihatannya wajahnya itu sepertinya lembut,
tapi sombongnya luar biasa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, lunakkan hati dia. Kamu belum sombong di hadapan hamba. Dalam hati saya berdoa. Akhirnya ketika saya mau berpisah dengan dia pulang ke Surabaya, dia tunduk di hadapan Allah. Dia dengan kerendahan hati selesaikan, bereskan semua dosa-dosa dia secara pribadi. Saudaraku, oleh karena itu saya katakan, ini adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan setiap orang yang percaya. Bukan cuma sanggup, Tuhan sanggup. Ya, dia masih menyombongkan diri. Injil sangat dibutuhkan oleh para jahat. Injil juga dibutuhkan oleh setiap orang yang benar, yang merasa dirinya sangat saleh, yang merasa dirinya adalah benar, melakukan segala sesuatu, merasa itu berbakti kepada Tuhan. Saya menemui jemaat yang demikian, sampai akhirnya dia tidak mau bertobat. Dibantu luar biasa. Betul, dia merasa benar kehidupannya dia. Beristrikan dua, ingin beristrikan ketiga, masih merasa benar di hadapan Allah. Dia tidak merasa dia berdosa. Dia merasa orang yang benar. Apa yang dia lakukan benar. Orang benar, orang saleh, orang yang berbakti kepada Tuhan, memberikan ini. Kuasa ini yang akan mempertobatkan. Kuasa anugerah keselamatan. Setiap kita membutuhkan anugerah keselamatan itu, tidak peduli dalam keadaan saudara itu orang jahat, semua buruk. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan tundukkan diri dan berharap kepada Tuhan. Jangan sekarang susah untuk menjadi orang tersebut. Banyak orang berkata apa? Banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga. Mereka menganggap Yesus bukan satu-satunya jalan. Mereka menganggap Yesus adalah salah satu jalan. Oh, begitu? Iya, Pak Sumanto, salah satunya jalan. Saya berkata, saya tidak bisa. Oh, punya pepan. Saya tidak mau menurut, saya tidak mau menyembah kepada ilah lain kecuali Allah. Dalam Yesus Kristus itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus satu-satunya, saya katakan, bukan salah satu. Saudara harus berani mengatakan itu. Sadar Meshach Abednego mempunyai iman yang luar biasa. Dia berkata apa? Ketahuilah Raja ini bukan salah. Seandainya Allah yang kami sembah itu, Allah itu tidak mau menolong kami, melepaskan dari hukuman. Ketahuilah, kami tidak mau menyembah akan patung yang didirikan oleh Raja dan Meshach. Ini luar biasa, saudaraku. Di sini kita tahu apa sebabnya. Karena hanya Allah, Yahweh, Ego Eni, kita Allah perlu kita sembah, kita hormat. Tidak firman Tuhan yang singkat ini, kenang-kenangan, kesan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita, supaya kita mau tundukkan diri kita di hadapan Allah. Walaupun secara manusia, setelah dia mau mengakui segala dosanya, dia tetap harus menghadapi kematian. Mengapa tidak menurut itu panjang kalau mau bahas, saya tidak akan bahas selanjutnya. Tapi lambat Tuhan kita bisa memberikan penjelasan. Ya, yang penting di sini sekarang perpisahan ini
merupakan satu sukacita kita. Saya yakin Tohim, biasanya saya sebut Tohim atau Pak Herman ini telah yakin betul bahwa Yesus satu-satunya jalan bagi dia untuk masuk ke surga. Bagi keluarga yang ditinggalkan yang sebentar lagi akan melaksanakan prosesi tutup peti jenazah, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan yang menolong mereka, menopang mereka. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati keluarga yang berkabung, memberkati kita sekalian untuk secara bijaksana menjalani kehidupan kita, mengisi waktu kita untuk bermakna bagi hormat kemuliaan Allah dan menjadi berkat